Oke teman-teman, selamat pagi ya. Jadi nggak pagi sih, udah siang. Nah, jadi di video kali ini kita bakal lanjutin lagi untuk si MPLS ya. Cuma di sini kita bakal menggunakan MPLS BGP L2 ya teman-teman. Jadi nanti kan di video sebelumnya ya di PPLS saya juga revisi teman-teman. Kemarin itu topologinya salah itu ya teman-teman untuk topologinya. Lebih benar itu seperti ini teman-teman. Nah, mungkin akan saya revisi aja ya konfigurasinya teman-teman yang di PPLS ya sekalian. Nah, jadi untuk si di PPLS kemarin untuk konfigurasinya masih sama, cuma topologinya yang berbeda ya teman-teman. Nanti soalnya itu kemarin kan kita di sini ya untuk si ininya yang koneknya teman-teman, harusnya kan di sini dia nggak menjalankan MPLS karena dia customer ya teman-teman di sini juga. Nah, yang menjalankan MPLS itu cuma 3 teman-teman, si ini ya R2, R3 dan juga R4 teman-teman. Nah, kita bakal langsung aja ya ke mikrotik nih. Saya bakal sedikit ya untuk si MPLS PPLS dulu teman-teman buat revisi ya. Kalau yang lain itu kurang lebih sama ya. Topologinya salah. Nah, di sini mungkin kita ke R1 dulu teman-teman. Kita revisi sedikit ya untuk si PPLS teman-teman. Ini nanti saya gabung sama BGP L2 ya. Nah, kita kan kemarin itu di sini ya. Saya udah bikin IP 1.1 teman-teman. Saya udah jalankan DHCP juga di sini. Nah, nantinya itu bakal tembus ke R5 ya. Dia terhubung teman-teman DHCP dari sini. Nah, kita bakal ke R2 dulu. Ini kita keluar aja teman-teman. Yang penting teman-teman udah lihat ya di situnya. Nah, di R2 ini kita bakal bikin PPLS teman-teman. Jadi kita PPLS dulu ya. Di R2 ini teman-teman pergi ke MPLS ya seperti video sebelumnya. Ini BGP kita ya, kita matikan dulu teman-teman. Saya hapus dulu ya. Nah, di sini kita bakal bikin bridge-nya dulu teman-teman. Jadi saya bikin bridge ya di sini. Bridge PPLS itu portnya yang mana aja, Ether 2 yang mana Ether 2 ini terhubung ke R1 ya teman-teman. Nah, ke sini ya. Nah, jadi nanti seperti video sebelumnya kita cuma masukin ini aja teman-teman. Si interface PPLS ini ya. Nah, untuk ininya teman-teman cukup simple. Karena kita mau targetnya yang ini kan ya. Yang si R4 dan di sini kita menggunakan LO ya, loopback, yang mana sini router 4 ini LO-nya itu adalah 444 ya teman-teman. Saya cek juga nih masih kerekam ya suaranya. Oke, kita bakal langsung aja. Nah, di sini untuk PPLS ID-nya masih sama teman-teman. Ini untuk verifikasinya ya, kita samakan aja. Nah, ini udah kita bikin, kita pergi ke R4 dulu teman-teman. Kita bakal konekin dulu. Nah, di R4 juga sama teman-teman. Di sini saya bikin bridge juga ya seperti video PPLS kemarin teman-teman. Ada bridge PPLS yang isinya itu adalah Ether 3 teman-teman. Ether 3 ini yang terhubung ke R5 ya. Jadi nanti CR4 ini anggapannya itu kita sebagai penjual ya, kita tinggal masukin aja si interface yang terhubung ke customer itu, kita masukin ke dalam bridge. Jadi mereka nanti otomatis terkonek ya lewat ini teman-teman PPLS ya. Nah, ini kita hapus dulu karena kita belum ya, kita memperbaiki PPLS aja teman-teman. Ini kita nyalakan aja. Nah, konfigurasinya sama teman-teman, kita bakal nembak remote peer-nya R2 ya. Jadi kita nembak si loopback-nya teman-teman. Nah, isinya loopback-nya itu si ini ya 222 teman-teman dengan AS 200. Nah, yang bikin dia bisa memverifikasi itu adalah si PPLS ID-nya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman banyak nih masukin ke dalam bridge tadi ya, yang ini teman-teman. Misalnya di sini teman-teman ada klien di Ether 1, 2, 3, mereka masuk bridge itu terhubung menggunakan PPLS. Nah, cara mereka biar nggak connect semua itu menggunakan ini teman-teman, PPLS ID ini ya. Jadi fungsinya itu agar dia melakukan verifikasinya ya. Kalau dia nggak sama PPLS ID-nya, dia nggak bakal connect teman-teman. Nah, kita bakal apply aja ini, terus kita cek di MPLS ya. PPLS, sorry. Nanti kita nyalakan aja. Dia masih slave karena dia terhubung ke bridge ya teman-teman. Nah, dia udah aktif teman-teman, udah RS ya, artinya running slave. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja nih si PPLS ini teman-teman. Ini udah dibikinkan ya.
Kita hapus saja, kita bikin baru. Nah, kita pilihnya ke PPLS ini teman-teman. Terus kalian tambahkan aja nih interface PPLS tadi ya yang sudah terkoneksi teman-teman. Kita lakukan juga di R2 ya, karena di R2 itu belum teman-teman. Nah, ini belum masuk ya, belum RS karena dia belum dimasukkan ke dalam bridge nih teman-teman. Nah, kita tinggal pilih aja ya si interface bridge PPLS dan juga interface si PPLS yang sudah connect tadi teman-teman. Nah, dia harusnya berubah nih jadi RS ya, ini slave. Nah, teman-teman sudah connect nih harusnya nih. Kita bisa ke R1 teman-teman. Di R1 tadi kan kita udah bikin DHCP ya, mungkin langsung ke R5 aja deh. Di R5 itu dia sudah saya bridge ya di R4 teman-teman. R2 terus ini, nah ini R4 ya. Nah ini R3 ini terhubung ke R5 teman-teman. Kita bisa langsung aja ke R5. Nah ini ya teman-teman. Nah kita bakal menggunakan DHCP client aja biar enak. Jadi kita bakal lihat apakah dia udah tembus nih teman-teman. Si DHCP yang kita bikin di R1 tadi teman-teman. Anggap aja si kliennya ini dia CCTV ya kan. CCTV itu perlu sama atau satu segmen ya NPR-nya. Nah teman-teman bisa lihat dia udah bound ya. Dia dapat IP 1.254. Kita bisa cek di R1 teman-teman apakah benar itu IP DHCP yang diberikan oleh si R1 ya. Nah kita cek dulu teman-teman di DHCP server, kita cek di list aja teman-teman. Nah ini udah bener ya. Nah yang connect itu adalah R5 teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat. Nah ini ya. Jadi mungkin itu saja ya untuk di PPLS. Jadi saya sedikit revisi teman-teman untuk topologinya ya, karena kemarin itu salah satu topologinya. Untuk konfigurasinya masih sama, yaitu kita tinggal bikinkan aja si PPLS interface-nya teman-teman. Kita masukin kita ke R4 aja deh biar enak ya. Nah terus teman-teman pergi ke MPLS, teman-teman kan bikin PPLS ya. Terus teman-teman remote peer LO-nya dari router yang ingin teman-teman tembak gitu. Terus PPLS ID ini untuk verifikasinya teman-teman. Anggap aja kita punya banyak ya untuk interface-nya di dalam bridge. Jadi nanti yang memverifikasi kalau nggak gini kan ya, dia nggak connect, dan juga ini keamanan juga teman-teman. Kalau kita bikin DHCP, kalau nggak ada verifikasi gini, otomatis misalnya klien berbeda-beda itu bakal kena DHCP-nya teman-teman. Tapi kalau dia menggunakan verifikasi PPLS ID ini, yang kena DHCP tadi itu yang kita bikin di R1 cuma si interface yang PPLS ID-nya ini 1010 teman-teman. Jadi dia kepisah ya. Nah mungkin itu saja di PPLS ya. Saya skip dulu teman-teman sambil saya cek ya. Habis ini kita lanjut ke BGP L2 teman-teman, L2 VPN ya. Nah mungkin saya hapusin juga nih config-confignya teman-teman biar enak ya. Jadi saya hapus dulu, nanti kita kembali lagi ya. Dan ini sudah selesai revisinya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini udah saya hapusin ya si PPLS tadi teman-teman. Nah sekarang kita bakal lanjut ke yang terbaru ya, yang mana kita akan menggunakan BGP L2 VPN teman-teman. Nah bedanya sama tadi itu apa sih? Jadi kita kan bikin PPLS tadi manual tuh teman-teman. Dari LSR-nya macam-macam. Nah kalau kita punya banyak klien kan nggak mungkin kita bikin satu-satu gitu teman-teman. Nah kita bakal menggunakan BGP agar bisa bikin otomatis ya untuk pertabulannya itu teman-teman, dan juga ini ya verifikasinya. Nah untuk seperti tadi teman-teman, untuk studi kasusnya ya di sini masih di R1, kita masih sama seperti tadi menggunakan DHCP server ya, yang mana nanti akan terhubung ke sini teman-teman, ke R5 ya. Nah langsung aja kita ke R2 dulu teman-teman. Ini R2 ya, oke. Nah teman-teman perlu ke BGP-nya dulu teman-teman. Ini saya hapus dulu DHCP-nya biar enak ya. Nah jadi teman-teman ke BGP dulu, pastiin untuk ini ya teman-teman udah bisa nih reachable ya. Sini saya backbone-nya menggunakan OSPF teman-teman. Nah pasti ini udah bisa doa semua ya, Dynamic Active OSPF-nya udah bisa, biar dia nanti kalau BGP bisa nge-reachable teman-teman, bisa sampai ya. Nah di sini kita ke routing lagi, kita bakal connectin dulu BGP-nya teman-teman. Dan sebelumnya teman-teman setting dulu nih sesuai dengan misalnya teman-teman kayak saya ya, topologinya di sini 200 dan loopback-nya itu 222 teman-teman. Sini 200, di sini 400 ya. Nah ketika teman-teman udah setting ini, teman-teman bisa ke peer aja ya. Kita bakal nembak si R4-nya teman-teman. Nah di sini kita menggunakan loopback teman-teman. Nah remote access-nya itu adalah 400 ya. Mungkin saya pergi ke R4 dulu.
Karena di sini sudah saya bikinkan juga teman-teman untuk si BGP-nya ya. Nah ini teman-teman, nah ini 400 ya dan juga 44 ya teman-teman, sesuai dengan di topologi karena kita makainya biar gitu aja simple, router 4 ya 4 teman-teman. Nah karena ini udah, harusnya kita pakai R2 lagi teman-teman. Kita bakal tembak si ininya ya, remote address-nya ini sudah ada teman-teman. Kalau teman-teman cek ya, ini udah muncul nih DOA-nya ya. Kalau teman-teman nggak ada, mungkin itu penyebabnya ya, OSPF teman-teman nggak sampai gitu, jadi dia nggak bisa. Nah jangan lupa nyalakan multi hop ya, karena ini menggunakan loopback teman-teman, jadi dia lewat interface fisik dulu atau maupun teman-teman pakai VPN gitu. Nah di sini teman-teman pilih opsi L2 VPN ya teman-teman. Di sini teman-teman ganti ke LO ya, karena kita mau update source-nya itu dari LO teman-teman. Nah udah teman-teman, konekin aja dulu nih. Nah dia udah establish ya, karena di sini udah saya bikin nih. Nah ini juga sama teman-teman, mungkin saya hapus juga ya biar kita dari nol aja. Nah jadi sama teman-teman, yang penting itu kita tembak LO-nya ya, pastiin juga teman-teman udah connect nih, udah dapat ya routing tabelnya si 222 ini teman-teman, atau loopback-nya si R2 ya teman-teman, pastiin bisa connect dulu gitu. Kalau enggak dia nggak bakal bisa establish teman-teman. Nah ini sama, kita pakai multi hop juga karena pakainya LO ya. Terus di sini kita nyalakan juga L2 VPN-nya teman-teman. Update store-nya kita ganti ke LO ya. Nah udah, kita tinggal tunggu dia connect ya teman-teman. Establish ini artinya sudah terconnect ya kedua-duanya teman-teman. Nah mungkin kita bisa aja langsung ke ini teman-teman, ke R2 lagi ya, kita kembali. Nah kita pergi ke MPLS teman-teman, PPLS, terus kita pilih yang BGP PPLS teman-teman. Nah di sini kita kasih nama mungkin R5 ya, R4. Router discussion ini ID-nya ya teman-teman. Ini kita kasih nama, ini boleh beda-beda karena di sini 200 ya. Kita kasih 200/100 ya. Nah ini nanti mungkin kayak si PPLS ID-nya tadi teman-teman. Jadi ini harus sama ya. Ini kita kasih 100/100 aja. Karena kalau nggak sama ini, jangan nih ada yang impor, ada yang ekspor teman-teman. Ini harus sama ya di R4 maupun di R2 karena ini kayak verifikasinya teman-teman. Yang boleh beda itu cuma router distinguisher nih aja teman-teman, sama set ID ya. Nah di sini bridge-nya udah ada ya teman-teman nih. Kan sebelumnya kita udah bikin bridge ya. Jadi teman-teman nggak perlu masukin interface PPLS-nya gitu, karena ini langsung sudah bisa ya dipilih bridge-nya. Ini kan kita udah punya nih bridge-nya. Sorry, kita pindah ke bridge lagi. Nah di sini kan kita bekas sebelumnya udah ada nih. Nah kita bisa pilih aja teman-teman langsung, jadi nggak perlu masukin lagi ya kayak yang ini teman-teman. Ini si unknown ini kan PPLS kita ya. Nah ini kita hapus aja teman-teman. Ini salah. Mana yang punya kita tadi ya? Bukan. Ini juga bukan. Ini bukan, ini BGP. Ini bukan. Waduh, kayak kita ulang deh. Yang ulang deh ini. Kita kembali ke sini teman-teman. Nah terus kita ke BGP PPLS, kehapus kayaknya tadi. Ini kita kasih nama ke R4 ya. Di sini kita kasih discussion itu 100 aja ya. Di sini kita kasih 100/100. Ini saya kopas aja teman-teman. Ini kayak verifikasinya ya. Jadi yang boleh beda itu si router distinguisher ini teman-teman sama set ID ya. Biar nanti jadi pembedanya. Kalau ini wajib sama di kedua router teman-teman. Ini kayak verifikasinya ya. Kalau dia cocok mereka connect gitu. Nah sekarang kita bisa pilih aja bridge yang sudah kita bikin ya. Kan sudah ada tuh bridge PPLS yang sebelumnya di video PPLS teman-teman. Kita pilih aja. Nanti dia bakal dimasukin otomatis bridge-nya teman-teman. Ini kita lakukan juga di R4 ya. Ini R5 sorry. R4 kita mana ya? Kita hapus mungkin ya. Nah kita masuk lagi teman-teman. Kayaknya kehapus tadi deh. Nah sekarang kita lanjut ke MPLS ya, karena ini BGP-nya udah connect nih tadi. Kalau nggak salah udah connect ya, udah establish. Oke. Kita pergi ke VPLS. Terus BGP PPLS. Nah kita, oh ini belum saya hapus ya, ini kita hapus aja teman-teman. Nah sini ke R2 ya. Oh jangan-jangan ini yang tadi ya, saya salah config nih teman-teman. Oh bener ya,
Berarti tadi itu R4 teman-teman. Salah ya, berarti ini saya hapus aja nih. Yang ngulang deh ya jadinya. Maaf ya teman-teman. Ini ya R4 tadi. Berarti ini ke R2 ya, betul. Nah, di sini kita kasih nama 400 aja teman-teman. 400 ya. Kita isi juga yang sama, karena ini kan ya sesuai kesepakatan kita ya, kalau di R5 itu dia di set 2 ya, maka kita kasih nama set 2 aja teman-teman, biar enak ya. Terus bridge-nya kita masukin aja si PPLS tadi teman-teman. Nah, kita lanjut ke R2 ya, ternyata saya salah teman. Tadi di R4 ya kita on pick-nya. Oke, ini kena lisensi ya. Nah, ini kita cek juga, harusnya dia udah connect ya, udah established soalnya. Oke, kalau udah established teman-teman bisa lanjut ke PPLS ya, terus ke BGP PPLS. Nah, di sini ke R4 ya. Nah, di sini kita kasih 200/100 saja. Ini wajib sama teman-teman, kalau ini beda ya, yang target impor maupun ekspornya, maka dia nggak bakal bisa connect teman-teman, karena beda ya. Soalnya itu kayak regegnya mungkin ya regeg, kalau dia sesuai gitu dia bakal connect, kalau enggak ya nggak connect teman-teman. Ini juga bisa kita pilih ya bridge-nya, karena ini udah ada teman-teman bridge-nya si PPLS ya. Nah, ini kita bikin yang mana ini connect ke Ether 2 ya, Ether 2 ini connect ke R1 teman-teman, maupun juga di R4 tadi ya, di sini. Nah, kita ke bridge di Ether 3, yang mana Ether 3 ini dia connect ke R5 teman-teman. Itu belum masuk ya. Nanti ketika dia udah terkonek nih si hilang deh ke R4 ya, 200/100 ya. Ini kita masukin. Nah, ketika dia connect nanti teman-teman dia bakal otomatis bikin ya si dalam bridge-nya ini teman-teman. Nah, kita bisa cek di sini teman-teman, dia udah connect ya nih, dynamic running slab BGP signet teman-teman. Dia udah connect dan teman-teman bisa cek ya di bridge-nya, harusnya dia udah muncul nih. Nah, PPLS 2 ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu lagi masukin si interface PPLS-nya ya teman-teman ke dalam bridge-nya, karena kita ketika bikin ini tadi udah dibikinkan otomatis ya di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, kita bisa cek di R5 ya teman-teman, harusnya ini udah masuk si ininya ya, si DHCP yang kita bikin di R1 teman-teman. Nah, ini udah masuk ya. Kita bisa cek di R1 teman-teman, apakah memang betul ya itu dari R1 untuk si DHCP-nya teman-teman. Ini saya bikin simple aja, bikin DHCP aja gitu, jadi biar otomatis. Itu saya cek di sini teman-teman listnya. Nah, ini ya masih di R5, dia udah connect teman-teman. Jadi cukup simple ya teman-teman untuk si BGP L2VPN ini ya. Bisa kembali ke R2 dulu mungkin. Nah, pertama itu teman-teman bisa bikin di BGP dulu. Nah, teman-teman tembaklah itu si BGP-nya ya sampai dia establish teman-teman. Nah, kalau teman-teman pakainya loopback juga, teman-teman wajib pakai multi hop ya, sama ubah source-nya itu menjadi LO. Jangan lupa L2VPN-nya dicentang teman-teman. Lalu lakukan juga di router sebaliknya ya, di router 4 nih, karena kan kita router 4 ya yang si mungkin namanya itu adalah PE ya, di sisi provider edge-nya teman-teman. Sama juga teman-teman bikinkan dia BGP-nya, teman-teman tembaklah itu ya, yang penting connect itu. Terus update source-nya ganti LO, dan jangan lupa L2TP-nya dicentang juga teman-teman. Nah, ketika dia udah established, teman-teman bisa pergi ke MPLS dan pilihlah BGP PPLS teman-teman. Nah, teman-teman namanya boleh ya sembarang teman-teman. Untuk router discussion-nya ini juga teman-teman boleh gitu ya, nggak boleh beda. Itu ada import router targetnya ini semacam regegnya teman-teman. Ini yang import, yang masuk, ini yang ekspor ya, yang keluar teman-teman. Setnya boleh beda gitu, dan teman-teman bisa pilih aja untuk bridge-nya yang mana gitu. Mungkin teman-teman bikin dulu bridge-nya itu seperti ngikutin video saya sebelumnya ya, yang mana kita udah bikin bridge PPLS teman-teman. Nah, teman-teman oke, untuk ngecek dia udah running enggaknya, teman-teman bisa cek di sini ya, di PPLS. Di sini ada tulisan dynamic ya, berarti ini dibikin otomatis sama si BGP tadi teman-teman. Dia juga udah aktif dan juga udah slab ya, karena kita
masukin dia ke dalam bridge teman-teman, makanya slab ya, dan dia udah BGP sync signal teman-teman, yang mana dia udah diurus sama BGP-nya teman-teman. Nah mungkin gitu aja ya bagaimana cara kita penyangat ya, cara kita mengkonfigurasi BGP L2 VPN teman-teman, dan sedikit revisi ya di VPLS kemarin dan juga topologi mungkin video MPLS saya ya teman-teman, karena itu harusnya begini sih topologi yang benarnya teman-teman. Jadi di sini ini klien nih ini PE kan ya yang menjalankan MPLS, ini sebagai LSR yang ngasih label ya teman-teman, ini sebagai labnya yang mana label edge routing ya, yang mana dia nge-swapnya teman-teman. Oh enggak, salah, ini yang LSR, ini yang layer teman-teman. Layer itu yang ngasih label, LSR itu yang ngubah-ngubah labelnya teman-teman. Jadi bisa saya bilang untuk video saya sebelumnya untuk topologinya itu salah teman-teman, cuma untuk konfigurasinya bener ya, karena yang salah itu implementasinya teman-teman. Dan juga mungkin teman-teman bisa nonton ini ya, mungkin saya kasih juga di videonya itu, biar takutnya teman-teman salah paham juga seperti saya ya. Nah mungkin itu saja teman-teman bagaimana cara kita melakukan konfigurasi VPLS yang saya perbarui topologinya sama BGP L2 VPN teman-teman di dalam jaringan MPLS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.